tegak lurus garis-garis gaya magnet. Bila panjang kawat B berarti sekian, ya kan? Tentukan besar dan gaya, berarti F sama dengan BIL sin theta. Nah, berarti di sini adalah B-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 4 kali 5 kali 4 kali sin 90, karena tegak lurus dia, berarti di sini sama dengan 1. Maka sama dengan, berarti di sini 10 ya, berarti adalah 4 kali 10 pangkat min 3 Newton. Oke, nah sekarang arahnya kemana? Kalau di sini bidang gambar gitu ya. Ini misalkan keluar bidang gambar berarti apa? B kan, arusnya itu I, ya kan, keluar. Nah, terus kemudian garis-garis itu memotong, berarti ke sana. Misalkan gitu ya. Ini B-nya ke sana. Oke. Ke arah manakah I-nya, L-nya, F-nya, ya kan? Kemarin saya jelaskan di kelas BIL, ya kan? BIL, ya kan? Bahwa IBF, IBF, I jempol, B 4 jari kita, F-nya adalah terletak di tengah ini. Berarti telah di mana? I-nya kita masuk, F-nya ke kanan, berarti ke sini ya. Tangan kanannya saya kelihatan gitu ya. F-nya kemana? F-nya adalah berasal dari sini. Berarti F-nya kemana? Dia ke atas. Berarti F-nya ini susah sekali untuk menerangkan. F-nya, berarti I-nya kalau keluar bidang gambar kan titik tuh, ya kan? Berarti jempol kita itu titik nih. Berarti jempol kita itu ke sini, oke? Dot, ya kan? Berarti F-nya adalah ke atas. F-nya ke atas. Kemudian nomor B, sebuah positron dengan muatan, oke, ini mulai susah nih, 1,610 pangkat min 19 kolom dengan kecepatan V sama dengan 5 kali 10 pangkat 5 meter per sekon, medan magnetnya B 0,8 Tesla, seperti gambar. Wah, ini nggak ada gambarnya. Berapa besar gaya, ya kan? Berarti di sini berarti besar gaya positron, ya kan? Ingat Mas Mbak, kalau tidak ada apa namanya, Pak, itu nggak diketahui massa sama muatan. Ini harus ketetapan ya, muatan elektron atau ada kata-kata elektron, muatannya adalah 1,610 pangkat min 19 kolom. Terus massa elektron adalah berapa? 9,1 pangkat min 31 kg, ya kan? Terus muatan proton adalah ini plus, ya kan? Ini kalau ini muatannya min sama ya, 1,610 pangkat min 19 kolom. Massa proton itu adalah min 1,6 kali 10 pangkat min 27 kg. Ini ketetapan Mas Mbak, sehingga kamu harus paham ketetapan ini, kan? Walaupun tidak ada gambar, nomor 8 langsung bisa ketemu karena yang tanyakan F sama dengan B GV sin theta. Kemarin di kelas diterangkan dari BIL sin theta, di mana I sama dengan Q per T. Kalau kita masukkan B Q per T L sin theta, ini kan sama dengan V tuh, maka ketemunya ini BIL sin theta. Nah, maka gaya Lorentz-nya B-nya adalah 0,8, oke, 1,610 pangkat min 19, kecepatannya adalah 5 kali 10 pangkat 5, oke, sin 90 adalah 1, oke, berapa ketemunya? Gampang sekali kan? Berarti 0,8 kali 5 berarti 4, 4 kali 1,6 berarti 16 kali 4 berapa ini? Berarti 64 ya. 6,4 10 pangkat min 14 Newton. Karena ini 19, ini 5. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Nomor 8. Nah, ini persis tadi ya. Halnya ke copy 2. Dua buah penghantar berarus listrik 3 dan 4. Sejauh, oke, terpisah, berarti ini penghantar gaya, ini adalah I-nya 3 ampere, I-nya adalah 4 ampere, terpisah sejauh
A 20 cm. Oke. Gaya persatuan panjang juga diukur. Nah, kawat searah. Kalau kawat searah kemarin berarti adalah tarik menarik, berarti F12, ini F21, ini 1, di sini 2. Kenapa kok ditarik menarik? Karena searah. Kalau berlawanan arah tolak menolak, sehingga F per L kemarin persamaannya mu0 I1 I2 2 PA. Sehingga 4pi 10 pangkat min 7, ini 3, di sini 4 per 2pi, hanya adalah 20 cm. Gini ya, ini hilang, ini 2. Oke, berarti di sini ini 2, di sini 10. Oke, berarti ketemu ini 12. Oke, pangkatnya berapa ini? 10, berarti ini 1 min 1 ya. Min 1 naik ke atas berarti jadi 1, 10 pangkat min 6 Newton per meter. Ada yang mau ditanyakan, Mas Mbak? Silahkan. Tidak ada. Sebuah elektron bergerak diam di dalam medan magnet serba tegak lurus. Kecepatannya ini salah ya, harusnya 2 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini salahnya. Besar induksinya adalah 0,8 Tesla. Maka jari-jarinya ini berapa? Oke, kalau ini ini berada di medan magnet, ini di medan magnet gini ya, ada sebuah elektron ditambahkan ke sana, tembakan, maka dia akan larinya seperti ini. Larinya dia akan melengkung karena terpengaruh oleh gaya. Ini akan seperti ini lintasannya. Lintasannya ke sana gitu ya. Ini bendanya. Ini adalah elektronnya. Lintasannya melengkung, muter. Maka di sini akan ada gaya yang melawan, yaitu adalah yang ke sana, oke, sama yang ke sana. Ini dinamakan gaya sentripetal. Ya kan, gaya sentripetal ini kan nggak boleh situ. Gaya sentripetal berarti harus ke dalam kan, ya kan? Ini adalah gaya sentripetalnya. Terus kemudian di sini adalah gaya ini adalah gaya itunya Mas Mbak, apa namanya? Gaya tarik menarik ya, gaya kolom. Nah di sini adalah gaya Lorentz. Sini ya. Nah, gaya kolom di sini bisa menjaga Lorentz gitu ya. Berarti gaya Lorentz itu sama dengan gaya sentripetal. Sehingga B QV ya kan sama dengan MV kuadrat per R. Berarti sini ya. V-nya ini hilang, oke. Maka jari-jarinya itu sama dengan M per V kali B kali G. Oke, ada kata-kata elektron. Kalau ada kata-kata elektron, otomatis Q-nya 1,610 pangkat min 19 kolom. Masanya 9,110 pangkat min 31 kg. Sehingga di sini ini tidak harus ditulis, tidak harus diketahui, tetapi cukup diketahui elektron saja. Nah, ini soal-soal SMPTN kayak gitu, UTBK gitu. Ya, sehingga di sini ciri khasnya ada kata-kata elektron. Kalau ada elektron otomatis Q-nya 1,619, masanya 9,110 Ini dimasukkan. Kalau tak pakai 9 tok nggak apa-apa kan? Oke, untuk kalkulator biar enak. 2 kali 10 pangkat 8 per B-nya 8 kali 10 pangkat min 1. Oke, Q-nya 1,610 pangkat min 19. Kita masukkan ya, berarti di sini menjadi 2, di sini dengan ini adalah 4 gitu ya, sehingga 9 dibagi ini 6,4, pangkat di atas 10 pangkat min 31 sama 8, berarti adalah 31 dikurangi 8, berarti berapa? Berarti 20 min 24 ya kan? Oke. 23 dibagi sini 10 pangkat min 9, di sini min 1, berarti min 10, berarti menjadi 9 per 6,4, 10 pangkat berapa ini? Min 13 meter. Inilah jari-jari elektronnya tadi.
Pak ini kok kecil sekali Pak, pangkatnya min 13, makanya itu disebut dengan elektron. Elektron berarti kecilnya bukan main, karena pangkatnya min 13 berarti 0,00000, nggak kelihatan. Bahkan yang bisa melihat ada cuma mikroskop elektron saja. Ada yang mau tanyakan? Monggo silakan. Tidak ada? Oh, ini sudah selesai. Oke. Ini adalah gaya Lorentz yang kita bahas kemarin. Oke. Nah, sekarang kalau nggak ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan silakan. Nggak ada. Kalau tidak ada, kita ke induksi elektromagnet. Nanti di sini adalah bab baru lagi sudah. Oke. Bab baru lagi, induksi elektromagnet. Oke. Nah, ini adalah contohnya Mas Mbak. Kemarin saya gambarkan sedikit, yaitu adalah flux magnetik. Flux magnetik itu adalah psi, ini bacanya psi ya. Ini adalah bacanya psi. Oke. Di mana psi sama dengan BA cos theta. Oke, BA cos theta. Berarti di sini BA cos theta, di mana theta itu adalah n-nya, theta ini dibentuk oleh antara B dengan normal bidang. Ini normal bidangnya. Pak, ini untuk apa Pak? Generator. Ini kan ada utara selatan. Generator kan dibagi dua, yaitu rotor sama stator. Yang statornya ini adalah medan magnet, yang rotornya adalah kumparan. Tapi biasanya kalau di dalam motor mobil, rotornya justru adalah medan magnet, statornya adalah kumparan. Kenapa? Kalau kumparan diputar kan nggak mungkin, kabelnya kan putus semua. Tetapi kalau rotornya medan magnet kan bisa, magnet itu kan bisa muter-muter, nggak ada masalah. Pak, itu bisa nggak Pak? Nggak ada masalah, ya kan? Yang penting ada pergerakan namanya omega atau kecepatan sudut. Oke, kita masuk lagi ya, flux magnetik. Theta psi itu adalah flux medan magnet, ya kan, flux magnetik. Inilah cikal bakal munculnya GGL. Ya, ini GGL, ya kan. Ini kalau misalkan ada sebuah batu bata ini adalah kumparan gitu ya. Ini adalah galvanometer. Maka di sini kalau kita tegakkan ke sana, maka saya tarik terus, maka ini akan menimbulkan arus listrik. Sehingga kalau ada sebuah kumparan didekatkan dengan sebuah magnet, dia akan menimbulkan listrik, ya kan? Maka listrik itu sama saja magnet, magnet sama saja listrik. Nah, nanti kita habis ini kita bicara ini magnet ya. Nanti kita bicara listrik habis bab ini, yaitu E. Dan perubahan magnetik disebabkan oleh terjadinya perubahan luas. Nah, perubahan luas itu ditunjukkan apa? Oleh ini, BA cos theta ini. Nah, ini BA cos theta. Oke, ini yang terangkan dulu. Nah, ini beda potensial antara P dan Q disebut dengan gaya gerak listrik atau GGL atau tegangan. Sehingga penghasil listrik itu asal mulanya di sini nih, asal mulanya. Oke, kita masuk lagi ya. Lainnya adalah kalau kemarin IBF, tangan kanan kita ya, IBF, nah sekarang adalah VBI. Ya, sekarang berarti kita punya tiga arah ya. IB, BI, IBF, VBI, ya kan? Nah, ini tak ulang lagi ya, bahwa untuk menghafalkan IB, IBF, ada lagi VBI, urutannya sama, IB berarti I-nya jempol, 4-nya muter medan magnet. IBF berarti I-nya jempol, B-nya 4 jari lurus, F-nya berarti berasal dari ini, ya kan? Ada lagi yaitu VBI, V-nya itu adalah jempol, B-nya 4, kemudian I-nya. Nah, oke, itu ya dengan taruhan tangan. Nah, ini adalah V, yang di sini V, ini B, I-nya ke atas. Ini sering keluar ya nanti ya, tolong diterapkan, terang benar-benar. Nah, ini adalah persamaannya, yaitu adalah F sama dengan B
BIL sin theta, BIL sin theta. Jadi di sini kita turunkan. Kalau kemarin adalah F sama dengan BIL sin theta, kemudian F sama dengan BQV sin theta, sekarang kita punya rumus E, itu adalah BLV sin theta. Berarti ada berapa nih, banyak ya, ada persamaannya. Oke, BIL sin theta menjadi BQV sin theta, sedangkan E sama dengan min BLV sin theta. Di sini bersama. B, kita berarti hukum Faraday. Kalau misalkan ada sebuah motor digerakkan, di tengahnya itu ada sebuah kumparan, digerakkan terus, ini naik turun, naik turun, naik turun, apa yang terjadi? Maka di sini akan timbul GGL atau medan magnet. Itu disebut dengan Faraday, hukum Faraday. Oke. Nah, di sini kita punya persamaan nih. Persamaannya, kalau misalkan E itu kan min N do si per do T. Oke. Si itu kan sama dengan BA cos theta nih. Kita turunkan sini ya. E min N do BA cos theta per do T. Di mana theta itu kan sama dengan omega T nih. Maka menjadi E min N, oke, B, A, keluar ya, do cos omega T per do T. Yang atasnya ini ada omeganya, cosnya ini T. Bisa diturunkan? Tidak bisa, maka harus dikalikan omega per omega, sehingga menjadi E min N BA omega, ya kan, BA N BA omega, omeganya dari mana? Perkalian di tengah, D cos omega T per do omega T. Maka kalau misalkan ini baru bisa diturunkan, berarti menjadi E sama dengan min N B NB A omega, oke, sin omega T. Nah, karena kemarin kita tahu bahwa seluruh omega, jadi ini adalah sin itu maksimalnya kan 1, maka EM itu sama dengan NBA omega. Artinya adalah GGL itu ditentukan oleh N, banyaknya kumparan, B adalah medan, A kumparan luasnya, dan omega adalah kecepatan sudut. Sehingga kalau kamu naik motor, kecepatannya itu semakin besar, kalau yang bukan motor LED ya, kalau motor lama, maka semakin terang. Karena apa? Dipengaruhi oleh GGL, dipengaruhi oleh N, B, A, omega. Minum sebentar. Oke, ini penurunan persamaannya ya. Kalau tadi berdasarkan omega, sadarkan berdasarkan B. Nah, ini nanti aja. Ini NBA omega lagi. Nah, ini hukum Lenz. Nah, ini ada gini Mas Mbak, bahwa ini kalau misalkan ada sebuah, misalkan ini ya, berada di kayak gini ya, ini saya gambarkan lagi. Kalau cross berarti kemana dia? Ke dalam. Kalau ada sebuah kumparan, nah di sini kita gerakkan, ini adalah panjang L gitu ya, kita gerakkan ke sana V.
ini akan terjadi medan magnet, ya kan? Medan magnetnya adalah masuk ke dalam B-nya, maka ini akan terjadi F. F-nya kemana? Nah, tangan kanan kita itu nih. Jadi ada kumparan digesek-gesekkan ke dalam medan, akan timbulkan I, akan timbul F. I-nya kemana? Arahnya adalah tangan kanan kita ini, IBF, IBF, VBI. V-nya ke kanan, B-nya masuk, maka I-nya kemana? I-nya ke atas. Ini I-nya ini ke sini. Nah, ini I. Ya kan? Nah, F-nya kemana? Timbullah F. IBF. I-nya ke atas, B-nya masuk, maka F-nya ke bawah. Ke samping kiri. Samping kiri. Sorry. Berarti di sini samping kiri. Nah, maka E itu sama dengan BLV sin theta, ya kan? Dan I itu sama dengan E per R. Nah, timbul ini. Sehingga timbul GGL, maka akan timbul arus listrik. Nah, inilah R-nya. Nah, ini adalah prinsip kerja dari generator. Generator itu prinsip kerjanya kayak gini. Nah, ini persamaannya di sini nih. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan berada di dalam sebuah kumparan? Nah, ini namanya GGL induksi diri. Nah, ini adalah E itu sama dengan min L do I per do T. Berarti di sini tergantung dari ini, yaitu arusnya, ya kan, arusnya. Ini nanti dulu soal nanti ya. Nanti dulu inilah kita soal sebuah batang panjang, berarti L-nya itu 2 meter. Dalam ruang medan B 2 Tesla. Kecepatannya 2 meter per sekon. Berapa GGL-nya? Wah, meremsang. BLV sin theta. Sehingga 2 kali 2 kali 2 sin 90. Karena ini kan tegak lurus ya. Maka sama dengan 8 volt. Nah, kalau kemarin kita bicaranya di bab kemarin kita bicaranya selalu arus sama B, sekarang I sama B menyebabkan F itu bisa menimbulkan GGL. Nah, itu. Jika kita urutannya semacam itu. Kita menyatakan bahwa B medan magnet itu bisa menimbulkan GGL atau beda potensial. Nomor lah ini ya, kalau medannya ini ke dalam, ya kan, ini kan ke dalam nih. Jika tongkat berarti B-nya 0,5 Tesla, kalau R-nya 20 ohm, L-nya adalah 20 cm, digerakkan ke kiri ini harusnya V 5 meter per sekon. Kita lihat gambar aja ya. Besar GGL yang terjadi. Oke, kita harus arahnya dulu. Mau nggak mau ya. B-nya masuk, V-nya ke sini. Kan VBI, berarti I-nya kemana dia? I-nya ada, V-nya ke kiri, ya kanan ya. Kemudian B-nya masuk, berarti kalau begitu I-nya adalah berasal dari atas ke bawah. Inilah I-nya. Berarti I itu arahnya dari P ke Q. Ya kan? P per Q. Nah, berapa besarnya kita hitung? GGL induksi berarti E sama dengan, habis nulis di papan tulis enak banget, nulis di sini susah ya, E sama dengan BLV sin theta, gitu ya. B-nya 0,5, L-nya 20 10 pangkat min 2, V-nya 5, gitu ya. Berarti 0,5 kali 20 adalah 1, 1 ditambah 5 kali 5 berarti 5 kali 10 pangkat min 2 volt. Itu ya. Kemudian berapakah besar dan arus listrik? Ya gampang. I sama dengan E per R. Berarti sama dengan E-nya adalah, kita ulang lagi sini, ini adalah A, B-nya adalah I sama dengan E per R. Berarti 5 10 pangkat min 2, gitu ya, dibagi R-nya adalah 20. Berarti ketemunya menjadi 2,5 10 pangkat min 3 ampere.
Pak kecil banget, yo kecil, wong ininya kecil. Tapi kalau kecepatannya besar nanti besar. Besar dan arah gaya. Oke, arah gayanya kemana? Arah gaya itu hampir pasti bertolak belakang dengan arah V. Kalau V-nya ke kiri, berarti ini ke kanan. Inilah gaya Lorentz. Coba ya, kenapa? Karena IBF, I-nya ke kiri, ke bawah, ya kan? I-nya ke bawah, B-nya masuk, F-nya berarti dari sini kan? Kemana ini? Sesuai gambar kan sudah, itu ke sana. Oke. Arahnya adalah kalau V-nya ke kanan, berarti F-nya ke kiri. Ini sering keluar ya di ujian nasional, di UTBK dan lain sebagainya. Oke, kita masuk lagi ya. Sebuah kumparan terdiri dari flux magnetik C, oke, sama dengan 4T min 3T kuadrat. Besar GGL dalam 2 detik. Berarti E function time, ya kan? E function time sama dengan do C, kan? Di sini kan do C per do T. Maka mau nggak mau kita kan harus menurunkan dulu kan. Berarti do 4T min 3T kuadrat per do T. Berapa ini? Turunannya yaitu adalah 4 min 6T. Kalau fungsi waktunya 2, berarti menjadi 4 min 6 kali 2. Berarti GGL-nya adalah menjadi min 8 volt. Pak, kenapa kok ini minus? Apakah harganya negatif? Bukan, karena ini polaritasnya kebalik. Polaritas itu apa sih? Positif, negatif. Contoh, kalau kamu mempunyai sebuah mainan anak, mobil-mobilan, maka kalau kutub positif, kutub negatifnya dibalik, apa yang terjadi? Gerakannya mundur. Gerakannya mundur. Sehingga GGL itu kalau harganya negatif, berarti dia masangnya kebalik. Gitu ya. Oke, bukan rusak, bukan ya. Jika hambatan totalnya R sama dengan 200 ohm, maka arus berapa? I sama dengan berarti E per R, ya kan? Berarti E-nya 8 per 200. Berarti menjadi 4, 10 pangkat min 2 ampere. Atau 0,04. Oke, kita lagi. Sebuah kumparan yang terdiri dari kumparan ya, N-nya 100 lilitan. Berubah, ya kan? Flux magnetik berubah dari C1 20 Weber dalam tanpa medan menjadi tanpa medan, berarti C2 0 Weber. T-nya adalah 2 10 pangkat min 3 detik. Berapa GGL? Berarti E kan rumusnya min N do C per do T, ya kan? E sama dengan min N C do T. Berarti min N-nya 100 do C berarti kan C1 min C2 min C1 per do T atau delta T. Nah, itu ya, berarti menjadi min 100 dalam kurung 0 min berapa? 20 dibagi 2 kali 10 pangkat min 3. Berarti menjadi berapa? Menjadi positif ya. 10 pangkat 3 dibagi 2 10 pangkat min 3. Berarti di sini jadi 1 10 pangkat 6 volt. Wah, besar sekali nih. Atau 1 megavolt. Mungkin ada yang mau ditanyakan, disilahkan. Tidak ada. Sebuah kumparan, berarti ini tak ulang lagi, N-nya 200 lilitan. Dengan frekuensi sudut omega 250 radian per sekon, berubah magnetnya B 0,4 Newton. Tesla. Ukuran A-nya adalah 20 kali 30, ya kan? Sentimeter persegi. Dijadikan meter persegi 0,2 kali 0,3. Berarti menjadi 6 10 pangkat min 2 meter persegi. Oke.
GGL maksimum yang terjadi adalah E min N B A omega, kan? Min N B A omega. Jadi di sini tak ulang lagi ya. NBA omega ini dari mana tadi? Kan NBA ada, oh ini dari sini ya. E itu kan min N dosi per do T, aslinya ini rumusnya, ya kan? Nah, C itu kan sama dengan BA cos theta, ya kan? Ini yang sering keluar ya. Berarti adalah min N do BA cos theta per do T, itu ya. Nah, theta itu kan sama dengan omega T. Oke, ulang-ulang alon-alon. Min N do BA cos omega T per do T. Ini diturunkan do T, do omega T, ini do T. Bisa nggak? Tidak bisa, berarti harus dibagi, dikalikan omega kali omega. Berarti BA sama omega ini kan konstan. Maka kita tarik keluar, berarti NBA omega, ya kan? Do cos omega T baru D omega T. Baru bisa kita turunkan nih, berarti menjadi min NBA omega sin omega T. Tuh ya. Nah, kemudian ini kan sinus maksimum itu berapa sinus maksimum? 1 kan? Oke. Maka kalau 1 berarti ini adalah merupakan N D. Aduh, batul. Inilah yang disebut dengan EM atau GGL maksimum, sehingga GGL maksimum itu dipengaruhi oleh N BA omega. Ini sering keluar ya Mas Mbak, sering nemu N BA omega. Berarti di sini soalnya N BA omega, sehingga E maksimum, ini E maksimum 200 dikalikan 0,4 dikalikan 6 10 pangkat min 2, omeganya 250. Ini berapa watt? Volt. Nomor 7, nah ini asik lagi. Sebuah batang penghantar panjang, berarti L, adalah 40 cm. Pada hambatan B, 2 Tesla. Kalau omeganya adalah 20 radian per sekon, oke, ini jadikan berapakah GGL-nya? Oke, berarti GGL-nya, kita ulang ya, sebuah batang penghantar panjangnya 40 cm. Diputar pada daerah medan magnet. GGL kecepatan sudut berapa GGL yang tadi? GGL adalah B LV sin theta, rumusnya kan. Nah di sini kan ada omega Pak. Gimana caranya? V itu kan sama dengan omega kali R kan? Ya kan? Berarti omeganya berapa? 20. R-nya berapa? 0,4. Ya kan? Berarti di sini berapa ketemunya? 8 meter per sekon. Maka di sini kalau kita masukkan 2 kali 0,4, P-nya adalah 8. Ya kan? Berarti di sini 8 kali 0,8 berarti 6,4 volt. Lanjut, sebuah medan magnet, ini kita banyak soal hari ini, akar 3 sinus 5T, kan? Menembus tegak lurus dengan kumparan banyak, yaitu 40 lilitan. Hambatan loop R adalah 8 ohm. Jika arus yang mengalir I adalah 2 akar 3, berapa sentimeternya? A-nya itu berapa? Oke, gitu ya. Ini ampere balon loop. Oke, kita masuk. I itu kan sama dengan E per R, ya kan? Atau E sama dengan E kali R kan? Di sini ya, bahwa E itu kan sama dengan
I kali R kan. I-nya adalah 2 akar 3, R-nya 8, sehingga ketemunya 16 akar 3 volt. Oke. Yang ditanyakan adalah berapakah sentimeter persegi. Berarti dari rumus ini kita tahu bahwa B itu kan ini adalah merupakan BM, ya kan, B maksimum. Ini adalah sama dengan, kan di sini adalah persamanya kan B BM sin omega T kan. Maka kita dapatkan di sini adalah B-nya itu sama dengan, B-nya adalah 10 akar 3, N-nya adalah 5 radian per sekon. Nah, baru ketemu kita. Berarti menjadi E N B A omega. Ya kan? Ini adalah 16 akar 3, N-nya adalah 40, B-nya adalah 10 akar 3, A-nya yang dicari, omeganya adalah sama dengan 5. Oke, berarti di sini kita coret, ini akar 3-nya hilang kan? Maka A-nya sama dengan 16 dibagi berapa nih? 4 kali 2 berarti adalah 20, 2 kali 10 pangkat 3. Karena ini nolnya 2 tambah 1 lagi, berarti 8 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Meter persegi, sorry. Meter persegi karena luasan. Kalau dijadikan senti, tinggal dikalikan senti saja. Gampang kan? Meter ke senti. Berarti kali 4. Berarti 80 cm persegi. Lanjut, masih berapa soal ya? Oh, masih 3 soal ya. Oke, sebuah penampang N adalah 20 lilitan. A adalah 2 cm persegi. Hambatan total R 9 ohm. Jika dihubungkan dengan seri, hambatannya adalah hambatan totalnya 9. Jika hambatan dalam instrumen dihubungkan dengan seri, berarti R seri ketemunya 16 ohm. Berarti tentukan muatan, oke, apabila B-nya 2 Tesla, ya kan, ke tempat yang tidak bermuatan, berarti B1, B2 0 karena tidak bermuatan, ya kan, tidak bermedan magnet. Oke. Berarti di sini ada kata-kata ini R-nya 9, RS-nya berarti kan kalau R seri itu kan sama dengan R per SR kan? Berarti di sini 16, di sini 9 per R kan? Maka R yang dipakai adalah 7 ohmnya, bukan 16 atau 9. Ya kan? Oke. Yang ditanyakan adalah tentukan muatannya, muatan Q-nya itu berapa? Oke. Gimana ini caranya? E sama dengan min N do BA cos theta per do T, sehingga menjadi E sama dengan min N A ini do B per do T, ya kan, sehingga kalau T nya di E min N, ya kan, min N A berarti B 2 min B1 per do T. Kalau do T nggak diketahui 1 dia, ya kan, berarti sama dengan itu ini. Apabila besok saya pantau kalian memberikan contoh tidak baik. Kalau misalkan ini tak kasih lagi ya, sorry ya. Berarti di sini adalah E-nya itu adalah 7 sama dengan N-nya adalah 20, A-nya adalah 2 cm, jadikan meter berarti 2 meter persegi, cm ke meter kan berarti min 2 tuh, dipangkatkan 2, sehingga menjadi 2 10 pangkat min 4 meter persegi, berarti 2 kali 10 pangkat min 4, oke. Kemudian B-nya berarti dikurangi, ya kan, B-nya dikurangi adalah 0, ini kan minus ya, 0 minus berapa itu? 2, minus 2. Oke.
2. Oke. Yang ditanyakan adalah apa ini? Berarti E-nya dulu ya. E-nya, E-nya ini adalah belum E-nya ini. Maka E-nya sama dengan berapa nih? Min 40 dikalikan min 2 kali 10 pangkat min 4. Sehingga menjadi min 8, 10 pangkat min 3 volt. Ya kan? Jadi min 8 kali 10 pangkat min 3 volt. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah berapa Ki. E itu kan sama dengan B Ki V sin theta. Nah, nanti ketemu. Nah, oke, ketemu. Oke, ini aja dulu cukup ya. Sebuah induktor dengan induktansi berarti L 2 Henry, induktansi itu L, I-nya adalah 2 ampere. Berapakah W? Ini belum saya terangkan, setengah Li kuadrat. Persamanya adalah W setengah Li kuadrat, sehingga menjadi setengah L-nya adalah 2 kali 2 kali 2, karena ini kuadrat ya, berarti ini langsung sehingga menjadi 4 Joule. Oke, soal terakhir. Sebuah kumparan luasnya A, 200 cm persegi, dijadikan meter persegi 200 meter persegi, 10 pangkat min 2 dikuadratkan, ya kan? Karena cm ke meter kan, sehingga menjadi 2 10 pangkat min 2 meter persegi, ya kan? Dicamkan, ini dicamkan kalau nggak mudeng kebangetan men. Berarti N-nya 500 lilitan. Oke, besar medan magnet berubah-ubah B adalah 10 pangkat min 4 sinus 2000 T. Tentukan GGL maksimum. Nah, ini GGL, ini kan B maksimum, ini adalah omeganya. Ini omeganya, sehingga B-nya adalah 10 pangkat min 4 Tesla, omeganya adalah 2000 radian per sekon. Oke, tentukan GGL maksimum NBA omega. Oke, ini ada yang masuk. Ini terlambat ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, NBA omega. Berarti N-nya ini adalah sama dengan 500. B-nya adalah 10 pangkat min 4, A-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 2, omeganya adalah 2 kali 10 pangkat 3, 2000 ya. Berarti 2 di sini adalah dikalikan, berarti 2 dengan 2 berarti di sini min 500, berarti di sini adalah, kita masuk lagi ya ngitungnya, hati-hati, di sini adalah 1000 ya kan. 1000 kali 2 berarti 2000, 2000, 10 pangkat 3, 10 pangkat min 4. Berarti menjadi di sini dikurangi min 1 berarti 200 volt. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Halo Mas Mbak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Alhamdulillah yang ikut 76 orang. Alhamdulillah. Saya tak recordnya tak hilangi dulu. Nanti saya kirim meet-nya.